Kami dari ICC Indonesia pada hari ini melaksanakan webinar dengan judul Solusi Logistik bagi UKM. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi ini, dan kami sebelumnya mengucapkan juga terima kasih yang sebesarnya kepada para mitra dan partner dari ICC Indonesia, dalam hal ini Wiki Wirausaha Kadin Indonesia, dan dari Golek Truk yang merupakan mitra logistik dari ICC Indonesia. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, saya dengan Nungki Juniarti, saya dari ICC Indonesia, membantu untuk Center Entrepreneurship dari ICC. Jadi kita di ICC Indonesia, kita memiliki satu Center Entrepreneurship yang memang didedikasikan bagi para UKM untuk membantu para UKM dalam memberikan solusi usaha, terutama bagi teman-teman UKM yang ingin memiliki akses internasional, akses pasar internasional, atau kita bisa bilang untuk memulai usahanya menuju ekspor ke internasional. Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk memulai acara dengan memohon sambutan dari Ibu Lucy Indomo, Direktur Eksekutif dari ICC Indonesia. Ibu Lucy, kami perkenankan untuk tempat dan waktunya. Terima kasih Bu Nungki. Bapak dan Ibu peserta seminar yang peserta webinar yang kami hormati, selamat bergabung dengan program webinar kita hari ini. ICC Indonesia bekerja sama dengan Wiki Wirausaha Kadin Indonesia dan Golek Truk khusus memilih topik hari ini, solusi logistik bagi UKM. Karena kami yakin solusi logistik sangat penting bagi persaingan usaha. Bapak dan Ibu dalam kegiatan bisnis masing-masing, logistik memegang peranan penting dan akan meningkatkan kompetitif atau daya saing dari produk Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu dapat mengelola proses logistiknya dengan baik, itu akan langsung meningkatkan daya saing bagi produk-produk Bapak dan Ibu yang akan memasuki pasar. Jadi hari ini telah hadir bersama kita Ibu Paramita dari Wiki Wirausaha. Selamat pagi Ibu Paramita. Dan juga mitra kita dari Golek Trucks, ada Bapak Yosua Handoko dan ada Bapak Daniel Budi Setiawan. Kemudian juga ada narasumber dari ICC Indonesia, Bapak Rudi Sarjana. Pak Rudi akan berbagi informasi mengenai hal-hal penting yang Bapak Ibu perlu ketahui di dalam transaksi atau perdagangan internasional, termasuk tentu saja solusi terkait pembayaran, memastikan transaksi Bapak dan Ibu aman dan dibayar. ICC Indonesia adalah organisasi nirlaba. Kita punya program, tadi telah disampaikan Ibu Nungki, Center of Entrepreneurship, atau kita singkat dengan COE. COE ini program dari ICC yang diadakan di beberapa negara di dunia. Untuk Asia Pasifik ada di Indonesia. Program ini bertujuan
fokus kepada edukasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, pastikan Anda terdaftar di ICC Indonesia dan Anda akan menerima undangan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya yang kami lakukan. ICC Indonesia adalah bagian dari organisasi internasional ICC atau International Chambers of Commerce yang ada hampir di setiap negara di dunia. Jadi untuk Indonesia, ICC Indonesia, kita fokus untuk pengusaha Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan memasuki acara kita pada pagi hari ini. Kami sangat berterima kasih atas keikutsertaannya. Jadi kita memiliki 2 narasumber. Yang pertama Bapak Rudi Sarjana, tadi mengenai hal-hal penting yang diketahui, yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang kedua adalah dari Golek Trux, dan juga Ibu Paramita Mentari dari Wiki Wirausaha Kadin akan memberikan informasi mengenai peran kontribusi yang diberikan oleh Wiki Wirausaha dalam rangka memajukan UKM di Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Selamat mengikuti program kita selanjutnya. Silakan Ibu Nungki. Terima kasih Ibu Lucy atas sambutan dan pembukaan untuk acara webinar pagi ini. Selanjutnya kami mohon Ibu Paramita Mentari Kesuma dari Wiki Wirausaha Kadin Indonesia yang akan menyampaikan presentasi, dan untuk informasi tambahan bahwa Wiki Wirausaha Kadin Indonesia menjalin kerjasama kemitraan juga dengan Center of Entrepreneurship ICC Indonesia, sehingga kami berdua selalu berusaha untuk memberikan program-program terbaik bagi para usahawan, entrepreneurship, dan UKM yang ada di Indonesia. Kami persilahkan Ibu Paramita untuk memberikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya cukup clear ya, Ibu Nungki. Oke, selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu peserta webinar. Tentu kami sapa dulu Ibu Luciana. Terima kasih Ibu atas perkenalannya, juga tentunya Ibu Nungki Juniarti yang senantiasa menjadi mitra kami. ICC, Bapak Ibu menjadi mitra pelatihan bagi program kewirausahaan Kadin Indonesia sejak bulan Desember 2022. Nah, mungkin saya share-nya sedikit saja Ibu supaya tidak memakan waktu lama. Jadi supaya rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang berada di ICC dan peserta webinar ini cukup terinformasikan mengenai kolaborasi kita ya Ibu Nungki. Jadi semoga sudah jelas ya tampil di layar Wiki Wirausaha ini, atau mungkin kalau untuk kami ke ASEAN-nya, karena tahun ini Kadin Indonesia memegang co-chairmanship untuk ASEAN Business Advisory Council, disebut Wiki Entrepreneur. Dan kebetulan kami di sini, saya Mentari mewakili para pengurus di bidang kewirausahaan, bertugas untuk jadi bersama-sama kita sedang mengkurasi nih Bapak Ibu ada program apa saja di antara anggota Kadin maupun mitra lembaga kita, pemerintah, juga termasuk asosiasi dan himpunan yang jumlahnya banyak sekali tentunya, termasuk seperti dengan ICC, punya program apa saja untuk UMKM. Nah, karena ternyata selama ini dirasa sangat banyak program-program menarik dan bagus, akan tetapi karena tidak tersentralisasi sehingga UMKM juga cukup bingung gitu mencarinya di mana, kan nggak cukup semuanya mencari di Google atau di marketplace gitu ya. Nah, kebetulan Kadin sebagai mitra dampingan pemerintah berusaha mengayomi itu semua sehingga kami membuat Wiki Wirausaha. Nah, sebelum ke situ mungkin saya cerita sedikit kenapa
UMKM ini menjadi fokus utama di kepemimpinan Bapak Ketum, Pak Arsyad Rashid sejak 2021. Ya, karena tentunya memang paling banyak menyerap tenaga kerja itu UMKM ya Bapak Ibu sekalian, dan kita make up of 97-99% perekonomian Indonesia. Nah, apalagi untuk ASEAN sendiri itu jumlahnya mencapai 70 juta. Seperti itu, dan penyumbang PDB hingga hampir 50% ya, sudah 44,8%. Nah, sehingga kami selaku wadah untuk aneka perusahaan, sektor swasta, tentunya asosiasi dan himpunan, kami percaya bisa membantu UMKM untuk naik kelas jika memang ada pendampingan langsung dari mitra-mitra perusahaan besar ini maupun asosiasi dan juga lembaga. Tentunya pemerintah sudah banyak sekali programnya. Nah, tentunya ini ada beberapa concern saja, termasuk pastinya logistik ya, sesuai topik hari ini gitu, apalagi masih di masa pandemi. Jadi memang dirasa beberapa concern dari UMKM itu paling banyak 56% diakses ke permodalan, kemudian kemudahan bisnis, ini mungkin salah satunya adalah logistik juga gitu ya. Kemudian regulasi kebijakan yang untuk memfasilitasi dan memperlancar itu semua, kemudian di pelatihan dan lainnya. Nah, apalagi ada tekanan pasca COVID, kemudian pengurangan pembelian, itu banyak sekali terjadi pengurangan ya pada saat itu, apalagi biayanya juga mahal, tidak mudah gitu. Apalagi nanti ada warehousing dan sebagainya, sistem resi gudang apalagi gitu ya. Pasti Bapak Ibu pelaku usaha juga sudah sangat memahami itu. Nah, gangguan gangguan di proses distribusi di sini salah satunya. Untuk itu kami senang sekali nih Ibu Nungki, Mbak Luna, Ibu Luciana dengan adanya topik ini, sehingga mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan ya, gitu. Kalau banyak alhamdulillah kepada rekan-rekan atau Bapak Ibu yang membutuhkan. Nah, di sini Kadin Indonesia mengajak dan merangkul aneka mitra kita untuk mendorong adanya kemitraan inklusif. Nah, apa itu kemitraan inklusif Bapak Ibu? Jadi kemitraan inklusif itu adalah mencakup 3 jenis akses yang diberikan, yakni akses pasar, akses pelatihan, dan pembiayaan. Gitu. Dan senang sekali ya Sisi di sini sebagai mitra pelatihan kita. Kalau inklusif itu yang 3-3-nya ya. Nah, jadi sebagai contoh, misalnya di sini sebut saja ada Triputra Group, ini untuk komunitas jagung, jadi mereka juga yang memberikan pelatihan pendampingan kepada Gapoktan, akses pendanaan dibantu ke instansi keuangan gitu ya. Kemudian juga ada akses lain misalnya untuk seperti bubuk, bibit, nah untuk perikanan bisa pakan, dan mereka bisa menjadi direct off-taker maupun bisa menjadikan off-taker lainnya, seperti itu. Nah, ini contoh saja, bisa dilihat sudah banyak sih pihak yang memberikan bantuan ya, memang banyak sekali gitu ya, terutama dari program-program CSR maupun yang memang menjadi core bisnis mereka gitu. Kalau dibagi dari 3 akses itu plus yang untuk keseluruhannya di kemitraan inklusif, di sini ada ya yang sudah kita tampilkan di wikiwirausaha.id. Bapak Ibu bisa cek sekarang melalui gadget, HP, laptop. Nah, ini sudah ada misalnya untuk pembiayaan BNI, untuk misalnya produk pertanian itu ada Taniku, Jamune, untuk literasi keuangan ada Visa Cakap. Nah, di sini ada ICC ya untuk misalnya pelatihan dasar tentang untuk ekspor gitu ya. Nah, ada juga yang lain-lainnya. Terutama salah satunya untuk akses pasar yang sudah berjalan tuh platform lain, yaitu Wiki Export ke Jepang, yang ini dikurasi langsung antara Kadin Indonesia dengan Jetro, sehingga lebih ada assurance-nya, harapannya demikian. Nah, selebihnya adalah mitra-mitra yang melakukan kemitraan inklusif. Nah, program ini adalah payung programnya Kadin Indonesia untuk UMKM. Jadi kan banyak sekali bidang-bidangnya, dan ini menjadi spirit ya, semangat dari gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas yang pada tahun lalu di bulan Oktober diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Terutama nih sudah ada peraturan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang kewirausahaan nasional sih judulnya gitu ya. Dan ini kami salah satu yang sedang kami monitor terus, pantau terus gitu ke mitra pemerintah. Nah, ini slide terakhir saya, Ibu Nungki dan rekan-rekan. Jadi hingga saat ini karena memang masih tahap baby gitu ya, bisa dibilang baru launching di bulan Oktober, dan
kita masih tahap kurasi, mengupdate informasi supaya niat baik bersama ini betul-betul bisa sampai kepada yang membutuhkan. Jadi UMKM bisa mengakses ke page-page ini. Jadi contoh saja saya sebut saja karena di forum ICC sudah ada page-nya dan misalnya ada button di situ bagaimana cara mendaftarnya dan itu bisa diakses lewat situ. Tentunya memang bisa saja dipublikasikan di tempat lain ya, tapi kan ini agar terangkul dalam satu wadah Kadin Indonesia gitu. Dan sebagai catatan, platform ini adalah platform crowdsourcing, seperti namanya Wikiwirausaha berangkat dari mungkin Bapak Ibu tahu Wikipedia ya, jadi orang-orang tuh kalau nyari info apa-apa di situ gitu, bahkan sampai sekarang. Nah ini untuk UMKM seperti itu. Sudah ada sekitar 500 UMKM yang terkurasi, dan kami terus melakukan sosialisasi dan follow up kepada jaringan Kadin provinsi kita yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Karena anggota mereka kebanyakan UMKM. Seperti itu Bapak Ibu, jadi monggo di visit bila ada saran masukan bisa menghubungi saya, nanti saya share di kolom chat. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya Ibu Nungki, Ibu Luciana. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari Ibu Paramita Mentari Kesuma. Kita biasa manggilnya Mbak Mentari. Presentasinya bagus sekali dan rekan-rekan UKM, Bapak Ibu sekalian, pengusaha, entrepreneur, kita di zaman yang bergerak cepat harus memanfaatkan semua peluang yang ada untuk usaha kita agar lebih bisa maju dan tertata dengan baik. Kesempatan-kesempatan sudah diberikan, pihak Kadin Indonesia sudah membentuk Wikiwirausaha dan kami dari ICC Indonesia sudah bermitra dan dari ICC juga kami ada Center of Entrepreneurship. Kami dengan senang hati kepada Bapak Ibu para entrepreneur untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada ini. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada ICC Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rudi Sarjana, Advisor ICC Indonesia, untuk memberikan presentasi tentang langkah-langkah bagi entrepreneur dalam memasuki dunia perdagangan internasional. Kami persilahkan Bapak Rudi Sarjana, waktu dan tempat. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Nungki atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk screen share dulu ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Saya akan screen share. Nah, sebelum kita mulai, kita cek ombak dulu ya Bapak Ibu. Apakah gambar sudah terlihat dengan baik? Sudah, Pak. Sudah. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke, Pak. Oke, baik. Nah, ini tema kita, kali ini kita diskusi ya. Ini mengenai peran ICC dan metode pembayaran transaksi perdagangan internasional. Nah, kita mulai aja sekarang. Nah, ini kita akan sekarang mengetahui sejarah ya. Kita tahu dulu sejarah mengenai ICC internasional ya. ICC ini sejarahnya itu didirikan di tahun 1919. Itu sesudah berakhirnya Perang Dunia Pertama ya Bapak Ibu. Di mana pada saat itu founding father ICC ya, itu melihat bahwa akibat perang itu sangat dampak kerusakannya itu sangat besar ya. Banyak infrastruktur rusak, banyak korban jiwa ya kan. Nah pada saat itu founding fathers ICC berpikiran, kenapa kita selalu berperang? Kenapa kita tidak berdagang aja yang memberikan kemakmuran bagi seluruh bangsa dagang ya. Nah,
Makanya mereka itu semboyan utamanya ICC itu ialah to promote international trade and investment as means of achieving growth and prosperity. Jadi funding father kita memakai perdagangan dan investment itu sebagai alat untuk kemakmuran bersama ya. Jadi bukan perang. Makanya founding father-nya itu disebut merchant of peace. Berdagang untuk perdamaian. Nah, semenjak saat itu konflik-konflik itu udah mulai bisa direduce ya, meskipun ada ya beberapa konflik, tapi tidak sebesar perang dunia ya, perang dunia pertama, kedua ya, itu udah orang mulai memikirkan bagaimana kalau kita secara damai berdagang ya. Nah ini, nah ICC itu ada di 130 negara, jadi NC ya, National Committee. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan seperti tadi diceritakan oleh Ibu Lucy dan Ibu Nunki ya, mengenai National Committee kita. Yang National Committee itu misalnya ICC Indonesia mewakili ya kan voice of the business ya kan, itu suara-suara dari bisnis. Makanya ICC dalam itu tertuang dalam aturan-aturan internasional ICC seperti Incoterms ya, yang nanti akan kita lihat ya kan. Incoterms terbaru dia mengcover yang namanya dagang komoditi dan juga transportasi modern yang dengan kontainer ya kan. Nah itu karena perkembangan dunia bisnis ya kan, pelaku bisnis menyuarakan itu. Nah berikutnya ini ya, promoting international trade and investment tadi udah ya. Nah ICC Indonesia itu juga di WTO, World Trade Organization, itu mereka itu mendapatkan advisory status penasehat ya di perdagangan dunia. Makanya ICC seringkali ikut di Doha Round ya kan, di WTO itu ya kan, G20 yang baru-baru ini itu banyak ya side event ya, B20 ya bisnis ya. G20 kan government nggak ikut ya, karena kan ICC NGO non government ya, tapi B20-nya ikut bisnis ya. Nah di ASEAN ICC juga berperanan ya. Tentunya ASEAN countries ini kan sekarang ini negara-negara ini pertumbuhan ekonomi sedang pesat ya. Nah, ICC juga berkepentingan ya dalam hal apa? Capacity building ya kan. Mengenai international rules itu seperti apa? Kita sosialisasikan ya. Ini melalui workshop ya seperti yang sekarang ini, business training ya kan. Advisory, publication-nya itu udah yang menjadi acuan internasional ya. Seperti UCP 600 untuk LC ya, untuk demand garanti, misalnya standby LC, ada ya aturannya yang bersifat internasional. Nah ini jadi key fokusnya ini ialah international trade rules and best practice dan sosialisasi ICC publication-nya. Nah sebetulnya kalau misalnya kita semua mau mulai mengembangkan bisnis secara internasional, ya kan, kita harus tahu aturan internasional untuk memitigasi resikonya. Karena sebetulnya berdagang itu sama ya, mau dalam negeri atau luar negeri itu sama dagang itu. Cuman yang beda aturannya. Nah kalau kita, nah ini sedikit info ya. Nah hukum juga beda setiap antar negara. Makanya ICC publication itu bukan hukum, bukan law ya, tapi rule, international rule. Karena pada awal pembentukan ICC itu founding father kita itu melihat ICC itu kan juga menyuarakan yang namanya perdagangan bebas hambatan ya, mau itu trade barrier atau non trade barrier ya kan, karena untuk kemakmuran bersama. Nah salah satu hambatan yang dilihat ialah hukum, masing-masing negara itu hukumnya beda. Kalau sekarang ini 3 aliran besar hukum di dunia itu yang disebut civil law, common law, sama sharia law. Beda. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang hambatan di perdagangan ya. Aturan lokal negara masing-masing. Karena itu ICC tidak menyentuh yang namanya hukum, tapi dia menerbitkan aturan yang bersifat internasional, diakui oleh semua bisnismen. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memitigasi resiko, sebetulnya dengan memperdalam atau mengetahui aturan internasional, itu mitigasi resikonya bisa dilakukan ya. Karena ini udah standardized ya. Nah, udah diakui oleh seluruh pelaku bisnis dunia.
mau hambatan bahasa, ya kan, hambatan hukum itu bisa diatasi dengan international rule. Contoh misalnya, Bapak Ibu mau jual atau mau beli nih, ya kan? Kalau kita pakai apa bahasa kita Franco gudang misalnya, Singapura belum tentu ngerti, ya kan? Australia belum tentu ngerti. Tapi kalau kita bilang kita jual FOB atau kita beli FOB, oh ngerti. Singapura, Australia juga ngerti, ya kan? Nah itu jadi hambatan bahasa itu udah dimitigasi ya, contoh ya. Nah berikutnya, nah ini ya, kalau kita lihat secara alur, nah ini hal-hal penting ya. Tadi kan disebut hal-hal penting yang perlu kita tahu. Ini salah satu hal pentingnya kontrak ya, apapun namanya ya. Mau itu sales kontrak, commercial kontrak, kontrak dagang, ini yang paling penting. Karena di sini asal muasalnya transaksi. Ya kan? Makanya dibilang it's all begin with contract. Jadi, kalau kontraknya nggak jelas, masih ada yang ragu-ragu, kita udah main setuju aja, nah ini bahaya ya Bapak Ibu. Jadi meskipun misalnya memakan waktu agak lama misalnya, tapi ini harus jelas dulu nih. Bagaimana pengantaran barangnya, bagaimana pembayarannya, kualitas apa yang diinginkan, ya kan harus jelas dulu. Jangan main teken aja ya, bahaya ya. Nah, karena di undang-undang kita yang pasal 1338 itu, ya kan, freedom of contract itu juga menyatakan ya, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah akan sebagai undang-undang bagi yang menyepakatinya. Bahaya ini. Kalau kita udah tantangan itu undang-undang ya. Melanggar undang-undang, kita melanggar kontrak itu bahaya ya. Jadi kontrak harus jelas. Itu hal penting pertama ya. Nih. Nah, dalam kontrak itu jelas cara pembayaran, delivery barangnya ya kan. Nah, sepakat antara pembeli dan penjual. Ya kan ini. Baru sesudah sepakat dimulai. Ya kan? Kirim barang penjual. Nah, kirim barang ke pembeli. Nah, ini tentunya si pengangkut nih, transporter ya ini. Nah, ini bisa dari kapal, udara ya, tergantung. Nah, berikutnya penjual, kalau dia yang ke banknya mengirim shipping dokumen. Dokumen-dokumen yang diminta misalnya ke banknya untuk ditagihkan. Nah, sementara itu pembeli, ya kan, dia mau mengambil barangnya di banknya. Ini kan dikirim nih ke banknya nih, udah dokumennya ini, ya kan, nunggu di banknya nih. Nah, pembelinya mau ngambil barang, tapi bayar dulu. Nah, ini enaknya kalau kita memakai ada pihak ketiga netral yang membantu Bapak Ibu dalam kelancaran pembayaran. Nah, itu hal penting yang kedua, pembayaran. Hal penting ketiga ini ya, logistiknya tadi, delivery. Jadi ada 3 hal yang akan kita bicarakan, hal penting hari ini ya. Nih. Bisa nggak tanpa bank? Bisa. Itu ada yang dagang langsung nanti ya. Nih. Nah, kalau kita lihat, ini kalau ada bank, Bapak Ibu termitigasi. Karena bank itu memang sudah ada bagian khusus ya. Namanya bagian Trade Services and Finance. Khusus untuk membantu Bapak Ibu. Bisa nggak tanpa bank? Bisa. Ya kan? Nanti itu kita akan bicarakan. Nah, ini hal penting kedua, delivery-nya tadi. Ya kan? Nah, itu ICC internasional ini udah sepakat ya, udah sering dipakai oleh para pelaku bisnis dunia. Ini namanya Incoterms, International Commercial Terms, atau bahasa singkatnya Delivery Terms. Jadi Incoterms ini dia hanya mengatur pengantaran barang dari poin tertentu, dari starting point-nya sampai end point-nya, ya kan? Yang mana jelas nanti kapan resiko itu dari seller, awal itu pasti dari seller ya, perjalanan barang itu dari si penjual ya. Yang mana barang itu mulai dari si penjual
sampai ke buyer, resiko-resikonya dalam perjalanan ada, apalagi kalau lintas benua ya. Nah, makanya diatur secara jelas. Bisa nggak tanpa Incoterm? Bisa. Di kontrak Bapak Ibu, paling tidak harus jelaskan. Yang booking kapal siapa? Asuransinya di cover siapa? Ya kan? Tanggung jawab di perjalanan siapa? Di poin mana tanggung jawab dari si penjual pindah ke tanggung jawab seller? Itu harus rinci ya di Incoterms-nya itu di kontrak. Incoterms nggak ada ya, jadi syarat terima barang itu harus jelas karena nggak ada Incoterms. Kalau nggak dispute Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bilang delivery of goods subject to is FOB subject to Incoterms 2010 misalnya, jelas free on board, tanggung jawab seller dari warehouse atau dari gudangnya sampai dengan on board, ya kan? Kata orang bilang mendarat sempurna di atas kapal, ya kan? On board di atas kapal, baru dari poin itu pindah ke tanggung jawab buyer, ya kan? Nah, kalau nggak ada Incoterms, ya Bapak Ibu mesti jelaskan semua. Asuransi siapa, ya kan? Nah, begitu juga kepabeanan. Kalau nggak ada Incoterms, susah. Nah, kalau tadi free on board kan dia udah siap tuh, berarti pajak keluarnya udah dibayar ya kan? Kan udah siap, ya kan? Pergi, ya kan? Kalau ada pajak keluar, pajak masuk ya. Tuh. Nah, siapa yang harus bayar ini? Kalau Incoterms, counterpart kita, misalnya di Australia, kata Australia, udah langsung tahu Incoterms, ya kan? Nah, asuransi siapa? Jangan lupa, ini perjalanan panjang ya, kalau kita mau internasional, ya kan? Nah, kalau terjadi sesuatu, di perjalanan harus ada asuransinya. Ini poin kedua yang disebut tadi logistik ya di sini ya, Incoterms ini. Nah, juga resiko apa yang ditanggung? Misalnya ya, kita mau ke Eropa, ya kan? Nah, itu harus ada SSCC ya, tambahan klausula resiko. Strike, riot, and civil commotion. Oh, kenapa Pak? Di Paris sekarang lagi demo-demo terus. Karena perubahan undang-undang pensiun. Jadi 64 tahun kalau nggak salah ya, 64 atau 63. Itu demonya sekarang mengarah ke kerusuhan. Nah, kalau barang kita ketahan, nggak ada klausula SRCC, ya nggak tanggung jawab ya. Tuh. Nah, makanya itu penting sekali, ya kan. Nah, begitu juga dokumen yang diperlukan itu apa. Dan juga misalnya, inspection certificate, perlu nggak? Nah, itu yang kita harus perhatikan. Ini terkait logistik ya, importnya. Nah, begitu juga, ya kan, tadi udah logistiknya, sekarang pembayarannya. Nah, ini pihak yang ketiga tentunya kita mengharapkan ya, jangan sampai ada kesulitan di pembayaran. Nah, Bapak Ibu mau pakai, nah ini ada istilah documentary credit ya. Nah, ini kita jelaskan latar belakangnya. Kalau di dunia bisnis, di bisnis community, komunitas bisnis, itu terkenal yang namanya LC, Letter of Credit. Tapi beda dengan komunitas perbankan. Kalau komunitas perbankan, di UCP 600, itu nggak dikenal nama Letter of Credit. Yang dikenal itu Documentary Credit. Sebabnya penguangan daripada katakanlah LC tadi perlu dokumen yang diminta. Makanya disebut documentary credit, bukan letter of credit ya. Nah, itu. Jadi jangan ada salah persepsi ya. Itu sama, bendanya itu sama ya. Yaitu jaminan dari pembayaran dari bank, cuman kalau di komunitas bisnis disebutnya letter of credit. Tapi di perbankan yang mengacu pada UCP 600, international rule-nya ya, untuk LC itu disebut documentary credit. Kan? Nah, ini kalau irrevocable yang tidak dibatalkan bisa dibatalkan secara sepihak. Ya kan? Ini. Nah, kalau ini untuk documentary credit itu ada dua jenis. Yang side, kalau bahasa Indonesia itu atas unjuk, atau yang pakai tempo.
Nah, yang pakai tempo misalnya 60 hari sesudah tanggal pengapalan, 60 hari sudah tanggal invoice. Nah, mana yang dipilih tergantung. Kalau Bapak Ibu pakainya letter of credit atau documentary credit. Nah, berikutnya, kalau Incoterms, nah ini tadi ya, itu dia ada 2 grup. Yang untuk any mode, yang dalam bentuk apapun, kan ada angkutan secara laut, udara, atau gabungan. Pakai kereta api, pakai truk, ya kan? Itu yang namanya multimodal. Nah, itu di grup 1 ya. Nah, kalau yang laut, ya kan sea atau inland, nah kalau di kita disebutnya mungkin ASDP ya, di Departemen Perhubungan ada ya yang namanya ASDP. Angkutan sungai, danau, penyeberangan, nah ini pakainya ya. Jadi, jangan salah pilih ya Bapak Ibu, ya kan? Ini. Misalkan Bapak Ibu terima LC, katakanlah dari Swissport katanya, dari Swiss ya. Pengapain dari Swissport. Nah, itu sampai kapanpun nggak akan terjadi ya Bapak Ibu, nggak akan ada pembayaran. Karena pas Swiss-nya ada pelabuhan, harusnya harusnya ditambahkan multimodal transport dokumen acceptable. Karena kan dari Swiss itu harus naik kereta ke Jerman ya, ke Hamburg Port ya kan. Bukan di Swiss-nya. Swiss itu nggak ada pelabuhan. Nah, itu ya contoh ya contoh. Cara menggunakannya dan pengaruh terhadap logistiknya. Dan satu hal lagi contoh ya. Pak Rudi, saya beli secara export. Saya tanyakan nasabah saya, kenapa Pak? Itu lebih murah Pak Rudi. Nah, maksud saya, jangan dilihat murahnya ya kan. Export ini kan yang paling minimal nih. Resiko buat si seller. Karena dia mengerjakan barangnya itu siap diangkut, siap diambil oleh si buyer atau forwardernya di kantornya atau di gudangnya. Siap, udah siap ya, udah di packing, taruh aja di depan gudangan nih, siap. Bukan urusan dia lagi, dia udah selesai ya. Nah, yang paling resiko kecil untuk eksportir, resiko besar untuk importir, untuk buyer. Ini di ekspor. Tapi DDP, deliver duty paid, ini resiko paling besar buat seller. Tapi resiko paling kecil buat buyer. Kenapa? Karena diantar sampai di tempatnya si buyer. Nih. Nah, ekspor lebih murah Pak Rudi. Saya bilang, ya setuju sih lebih murah. Gimana nggak mau murah? Orang dia cuman, kalau istilahnya itu kan, kalau penentuan harga itu kan disebut yang umum itu cost plus kan ya. Dari cost of goods sold atau harga pokok penjualan ditambahin biaya-biaya kan. Nah, ini biaya cuma pengepakan. Lebih murah. Tapi kita nggak pikirin resikonya, ya kan? Kita ngambil ke sana. Kita misalnya kita beli dari China misalnya. Pengalaman nggak kita dengan customnya di China segala macam. Mungkin kalau kita perhitungan resikonya, mungkin lebih aman ya ini ya. Karena kita ini tanggung jawabnya itu selama belum sampai di tempat kita, itu tanggung jawab seller ya. Kalau itu tanggung jawab kita nih ngambil dari seller. Nah, itu semua nanti berpengaruh terhadap logistik dan harga jual Bapak Ibu. Murah ya pasti murah, orang cost-nya cuma ditambahin packing ya. Nah itu ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Nah seperti tadi ya, karena ini sifatnya aturan yang bersifat sukarela, supaya separa pihak tunduk pada aturan ini, cantumkanlah di dalam kontrak Bapak Ibu. Bahwa delivery terms-nya itu FOB Incoterms 2020, ICC Publication. Ini baru dia mengikat sebagai undang-undang bagi yang menyepakatinya sesuai dengan KUH Perdata pasal 1338 ayat 1. Nah, ini. Begitu juga UCP 600 kalau Bapak Ibu mau LC. Ya kan? Cantumkanlah di dalam kontraknya supaya mengikat semua orang mematuhi tunduk kepada UCP 600. Pak Rudi, SKBN nggak perlu. SKBN itu kan keputusan Menteri Gubernur BI. Itu kan setara dengan undang-undang Gubernur BI. Ya kan permen ya, setara menteri kan. Nah, itu beda ya. Makanya beda ya antara local LC dengan international rule. Itu sedikit ya. Nah ini, ada nggak bank di sini? Ya kan? Ada, tapi tidak ada jaminan pembayaran.
bank hanya meneruskan aja, ya kan? Kalau dia nerima uang, servis yang dikasih apa? Inward remittance. Kalau dia misalnya diperintahkan bayar, servis yang diberikan oleh bank apa? Outward remittance. Nggak ada jaminan pembayaran kalau dokumennya komplit ya, lengkap. Sesuai permintaan LC, nggak ada. Bank cuma menawarkan jasa pengiriman uang aja nih. Karena ini dagang langsung, advance payment. Ya kan? Yang mana, nah ini kan, diawali oleh kontrak kan, nomor 1 ini, buyer seller, awalnya kontrak, dipilih advance payment. Nah, langsung bayar. Ya kan? Si buyer ke buyer banknya, perintah bayar nih, Titi. Ya kan? Ke sales bank. Sales banknya output, ini kan output ya, output remittance, terima si banknya seller, itu menjadi inward remittance, credit reckoning. Nah, biasanya yang bayar duluan begini, itu sesudah hubungan bisnisnya agak lama. Karena basisnya itu kepercayaan, trust. Kepercayaan itu nggak timbul dari sehari 2 hari, bisa puluhan tahun. Jadi beresiko tinggi kalau Bapak Ibu mungkin baru kenal dengan rekanan bisnis, diminta bayar dulu. Ya kan? Ini resiko paling besar buat si buyer. Karena apa? Uangnya udah keluar duluan, udah diterima sama seller. Ada jaminan nggak dikapalkan barangnya? Nggak ada. Uang udah diterima, tidak ada jaminan barang dikirim. Ya kan? Karena ini sangat beresiko. Nah, biasanya jenis yang bayar dulu ini, ya ada hubungannya mungkin udah tahunan, udah terpupuk saling percaya. Ya kan? Nah, yang berikutnya, ini kebalikannya. Kontrak dulu, di kontrak bilang, metode pembayaran, open account. Nah, ini jangan disalah mengertikan ya. Ada yang salah arti. Oh, ini buka rekening, Pak. Open account itu bukan buka rekening, ya kan? Ini istilahnya. Apa istilahnya? Sekarang, si sellernya nih yang beresiko tinggi. Karena dia ngirim barang dulu, ya kan? Ini udah ngirim barang nih, ya kan? Diterima, tapi belum tentu ada pembayaran. Ya kan? Nah, itu. Belum tentu ya. Bahkan bisa-bisa nggak ada pembayaran. Sama kayak tadi yang udah bayar dulu. Bisa-bisa juga nggak dikirim. Itu yang terburuk ya, mohon maaf. Nah ini, ada nggak bank di sini? Ada, tapi cuman menawarkan jasa pengiriman uang atau penerimaan uang. Nggak ada jaminan pembayaran dari bank. Nah yang ini nggak perlu ya. Bank ini kan cuma biasa aja kan, Titi. Ya kan? Nah itu istilahnya dagang langsung ya. Baik itu open account atau advance payment. Yang berikutnya, nah ini collection. Collection itu maksudnya ditagihkan dokumennya itu ke yang namanya apa collecting bank ya kan. Nah ini. Nah sama satu itu kontrak, di kontrak tersebut metode pembayaran dengan documentary collection. Nah, ini udah ada aturan ICC-nya yang disebut URC 522. Uniform Rule for Collection 522. Tapi di aturan itu tidak ada menyebutkan bank itu sebagai penjamin pembayaran, enggak. Fungsi bank di sini seperti fungsi kantor pos. Ya, Bapak Ibu pernah kan kirim ke kantor pos, dari saya nih kirim dokumen kantor pos. Kantor pos cuma lihat, oh invoice 5, dilihat, oh 5, betul. Packing list 3, oh 3, betul. Udah, dikirim. Sesuai dengan perintah Bapak Ibu. Ada tanggung jawab kantor pos? Nggak ada. Apapun asalnya kantor pos nggak ada. Begitu juga ini. Ini seller ya, ngirim ke banknya, ngirim ke apa banknya ini remitting bank namanya. Ini prinsipalnya, ini prinsipal atau seller atau ini ke banknya, ya kan? Kirim ke banknya si apa applicant-nya atau buyer, itu si collecting bank namanya. Ya di sini Bapak Ibu ada istilah baru nih. Ini seller ini kalau dia kan menerbitkan wesel tuh atau bill of exchange.
Namanya dia si drawer. Ya kan, si penarik namanya kalau bahasa Indonesianya. Kalau si pembeli yang harus bayar, ditarik si tertarik, yang harus bayar itu di surat berharga itu namanya drawing. Nah, ini istilah baru nih, itu ada di Uniform Rule for Collection. Nah, ini collecting bank tergantung nih. Kalau site, artinya apa? Bayar dulu, baru dokumen dirilis. Ya kan? Haruskah bayar? Nggak harus. Karena bisa aja si drawingnya itu si bayar itu diemin barangnya, meskipun udah diinfo banknya ya. Mr. Customer, kita terima dokumen collection nih, kapan ambil? Nggak ada keharusan buat diambil. Kan aman Pak, dokumen tetap dipegang bank. Ya aman, tapi ingat, barang itu udah terkatung-katung di bea cukai. Nggak ada yang ambil. Nah, ini. Karena nggak ada keharusan. Bank ini kantor pos, cuma meneruskan aja sesuai instruksi. Kalau sesuai instruksinya dia bilang rilis dokumen DP namanya ya. Kalau di URC itu disebut DP. Documents against payment. Kalau dibilang dokumen ditukar dengan uang atau alias bayar dulu, ya nggak akan dilepas. Sedangkan si drawingnya nggak mau ambil, misalnya ya nggak ada hak buat maksa ya. Kecuali LC, ini beda lagi ya. Nah, berikutnya, usance, jatuh tempo, ada temponya. Nah, ini sama, awalnya kontrak dulu, dikirim ke remitting bank dokumen dilanjutkan ke collecting bank. Nah, ini beda. Kalau yang awal tadi DP, ini DA, Document Against Acceptance. Nah, ini banknya akan bilang, Mr. Customer, kita ada dokumen di collection, DA, tolong diambil vesselnya atau bill of exchange-nya, diambil oleh si bayarnya. Misalnya bayar mau, ini pun nggak ada paksaan untuk ngambil ya. Kalau dia nggak mau ngambil, ya tetap aja nongkrong di sini ya, sementara barang terkatung-katung di custom ya, di pelabuhan. Katakan diambil bill of exchange-nya, ya kan? Ditanda tangan di belakangnya di atas meterai kan? Accepted due on, ya, tanggal berapa jatuh tempo. Udah, makanya bedanya apa? Kalau DP, uang ditukar dengan dokumen, kalau ini, DA ini, dokumen against acceptance, dokumen ditukar dengan janji bayar. Ini kan baru janji bayar. Jatuh tempo katakanlah 60 days after invoice date, 60 hari sudah tanggal invoice. Baru janji aja. Gimana kalau jangan jatuh tempo yang nggak dibayar? Ya itu bukan urusan bank ya. Tuh, bank sih terus nanya, Pak ini jatuh tempo, tapi bank nggak bisa maksa. Karena bank itu cuma kantor pos. Minimal, tanggung jawabnya minimal, campur tangannya minimal. Nih ya. Tapi udah ada aturan internasional ya. URC 522. Nah, berikut nih LC. Dokumen kredit ya, jangan bingung ya Bapak. Ini istilah dunia perbankan, dunia bisnis, letter of credit. Sama, awalnya kontrak ya. Nah, di sini, ya kan, di kontrak ini, yang mendasari applicant membuat aplikasi. Nah, bank ini bertindak bukan dasar kontrak ya. Bank ini bertindak atas dasar aplikasi nih, nomor 2 nih. Dari applicant-nya. Ya kan? Kalau dia salah menerjemahkan kontrak, ya kan, di aplikasi, ya banknya nggak salah orang banknya. Nggak campur tangan dengan kontrak kok, dia berdasarkan aplikasi pembukaan LC di sini. Ya kan? Nah, baru dikirim, di advising bank. Advising bank kasih tahu nasabahnya si benef. Nah, ini juga istilah baru nih, applicant sama beneficiary. Kenapa applicant? Karena dia yang membuat aplikasi, namanya applicant. Kenapa beneficiary? Itu kalau bahasa Indonesia panjang ya. Pihak yang atas keuntungannya katanya diterbitkan jaminan pembayaran, tuh kan panjang kan. Nah, ini beneficiary ya, penerima keuntungan manfaat ya dari yang LC yang di advise ini. Baru kirim barang. Nah, di sini dua-duanya sama-sama ada kesempatan nih. Ya kan? Nah, ini pada saat dia buka
aplikasi ke banknya ngecek. Ini bukan reasonable nggak kayak tadi ya kan? Pelabuhan tujuannya port of discharge-nya Swiss port katanya. Banknya langsung tahu. Bos, Swiss nggak ada pelabuhan, bos. Tambahin dong klausula multimodal transport dokumen acceptable. Ya kan nggak bisa sih port laut aja, ya kan mesti pakai kereta api truk. Nah, ini Bapak Ibu udah diproteksi di sini sebelum buka LC, banknya ngecek. Nah, di sini juga sama, ya kan? Pada saat the shipment ini, ya kan, nyerahin dokumen, nih, diprotek juga dia, si beneficiary. Makanya di sini ada fee-nya, issuing LCV, di sini ada handling dokumen fee. Karena ini dicek sama banknya masing-masing. Ya kan? Ini dicek nih, bank itu memastikan bahwa semua syarat kondisinya itu sesuai. Itu yang disebut complying presentation. Presentasinya sesuai. Bukan yang tidak sesuai. Alias diskrepensi. Kalau diskrepensi, jaminan pembayaran, ini kan jaminan pembayaran nih. Dari swing bank ini gugur. Makanya bank supaya dicek, supaya ada hal-hal yang mungkin perlu diempen, bisa nih. Masih keburu ya. Baru dilakukan pembayaran di kredit rekeningnya nomor 9. Kan? Nah, paling aman yang mana? Ini sebetulnya. Wah, mahal Pak Rudi. Ya, pasti mahal. Orang ini ada servis yang diberikan oleh banknya, ya kan? Pasti ada biaya tambahan. Nih. Ini kan di sini dicek nih. Udah itu kalau di swing bank 2 kali dicek. Aplikasi dicek. Nah, pada saat dia terima dokumen, dicek juga. Sesuai nggak dengan permintaan LC yang nomor 2 ini yang udah diterbitkan. Nih, nomor 3, sorry. Nomor 2 kan aplikasi ya. Ya kan? Lebih murah collection ya, pastinya orang collection dia cuma kantor pos dikirim 5 ya 5, nggak ada jaminan pembayaran. Ini kan ada jaminan pembayaran nih. Issuing bank undertaking, ya kan, jaminan pembayaran dari issuing bank, ya kan, beneficiary ya lebih setuju, ya kan. Nah, tapi sebetulnya yang terpenting dari LC itu ialah yang disebut transferring risk of payment. Resiko pembayaran pindah. Kalau di transaksi sebelumnya resiko pembayaran dibayar dengan LC, resiko pembayaran di issuing bank yang menerbitkan. Jadi jangan dilihat lagi aplikan. Makanya kalau udah dengan LC, Bapak Ibu pertimbangkan yang namanya bank risk, country risk. Bukan applicant udah nggak relevan lagi. Karena yang jamin itu sekarang pembayarannya bank, udah pindah ya. Tuh. Nah ini aturannya ya UCP 600. Ya kan? Itu internasionalnya. Nah ada lagi dengan garansi bank. Nah kalau garansi bank itu sebetulnya dia itu sebagai secondary security. Maksudnya gini, kayak tadi kan open account ini mungkin kita open account ya, ini mungkin kita sedikit ya. Nah ini ya, open account nih ya. Nah ini kan si seller ini resiko sangat besar nih, ya kan? Karena dia udah kirim barang dulu tapi nggak ada jaminan pembayaran kan? Nah bisa, tapi nasabahnya tetap mau open account meskipun baru kenal misalnya. Nah si seller ini bilang, oke dah, setuju open account second baru, tapi di backup oleh demand garanti atau standby LC. Artinya apa? Artinya, ini kan misalnya ya, term of payment-nya itu 60 days after invoice date. Ya kan? Nah, sebelum batas saat tanda tangan kontrak disetujui, ada di backup oleh standby LC atau demand garanti, sebelum mengapalkan barang, nomor 2 ini, bayarnya ada langkah berikutnya nih. Bayar ini ke banknya untuk menerbitkan standby LC demand garanti untuk ke si sellernya. Nih. Sellernya baru kirim barangnya. Itu 60 days, terms of payment-nya itu 60 days after invoice date. 60 hari setelah tanggal invoice misalnya. Selama itu lancar, 6 bulan lancar nih, terus.
60 hari bayar. Nah, kalau udah 70 hari nggak dibayar, 80 hari nggak dibayar, diteleponin susah oleh seller ya, seller mulai buka berangkas. Ambil standby LC atau demand guarantee yang jadi jaminan tadi. Dia klaim melalui banknya, dia lajukan klaim. Nah, itu tadi ya. Jadi bisa itu sebagai security. Nih, dengan garansi bank ini tadi ya. Jadi awalnya kontrak sama, ya kan, diterbitkan bank garansi. Nah, bank garansi bank itu atau standby itu bisa juga yang bukan one prestasi. Kalau tadi kan one prestasi, tapi benar-benar komersial standby LC atau komersial garansi ya untuk pembayaran yang namanya standby payment atau garansi for payment ya, bisa, ya kan ini sama ya, udah kontrak dibuka garansi, dikirim garansinya atau standby LC ke bank, advising banknya ini advice benefitnya langsung tadi ya, kirim barang, dokumennya. Biasa ini rupanya yang jenisnya payment nih, makanya langsung untuk pembayaran, bukan nunggu one prestasi. Kalau tadi kan nunggu one prestasi ya, nggak dibayar, karena itu open account tadi ya kan, langsung dibayar, ya kan. Nah langsung juga issuing bank debit nih applicant-nya, ya. Nah ini lihat kan, ya kan, dibayar dulu ya. Karena apa? Ini tanggung jawab bank ya. Jadi mau applicant-nya lagi batuk-batuk atau lagi apa susah ya kan, tetap bank ini dia bayar dulu nih. Baru dia urusan dengan applicant-nya. Ini selesai dulu nih. Karena apa? Bank ini sekarang mementingkan yang namanya reputational risk. Kalau dia sampai nggak bayar, ya kan, sedangkan ini semua complying presentation ini sesuai dengan yang saya, bahaya sekali banknya nih. Dia akan masuk ke dalam reputational list, bisa di blacklist ya. Bank paling takut ya kalau dia resiko reputasi ya, reputational risk ya. Track record-nya jelek. Nah, kita sekarang ngomongin track record terus ya. Nah, ini sebetulnya untuk memitigasi Bapak Ibu semua ya, kita pakai aturan internasional. Kita bukan hukum ya, bukan civil law, bukan common law, bukan syariah law, ya kan 3 aliran besar itu kan, tapi aturan internasional. Kedudukannya bagaimana dengan hukum? Ya yang paling tinggi hukum, supremasi hukum. Jadi agak kurang pas ya kalau ada yang bilang, wah standby LC atau demand guarantee nggak sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Oh itu kalau menurut saya persepsinya kurang pas. Karena apa? Rules ini kedudukannya di bawah hukum. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan hukum, otomatis ke override, nggak jalan dia. Ya kan? Tetap hukum yang berjalan, ya kan? Karena ini kan suplemen, melengkapi aja, ya kan? Tetap dia tunduk di bawah hukum lokal, ya kan? Nah ini aturan-aturan ini memitigasi Bapak Ibu ya. Ketimbang kita nggak memakai international rule, agak susah cuannya. Misalnya kita mau pakai hukum ya, common law Australia dengan common law India, sama-sama common law, beda aplikasinya ya. Sama seperti Indonesia ya, Indonesia civil law sama Belanda civil law, beda juga ya kan. Tapi kalau sini dasar rule, sama ada hal-hal misalnya yang hukum lokal bilang nggak boleh, otomatis dia law override the rule. Yang menang itu hukum, ya kan. Jadi nggak ada yang bertentangan. Oh, kalau yang bertahu udah mengikuti hukum lokal kok. Ini yang terbaru ya, 2020. Nah, ini ya salah satu mitigasinya. Nah, sampai di sini saya rasa ini sudah penyampaian mungkin singkat ya Bapak Ibu. Karena nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk mengetahui apa yang bisa membantu. Oh iya, tadi ya, mungkin saya lupa sama. ICC juga ada ya, yang namanya itu ICC standar kontrak ya, ada kontrak ya. Karena kadang-kadang itu kontrak itu saya sering kali ya, dulu waktu masih aktif di perbankan ya, sekarang saya udah pensiun ya Bapak Ibu. Nasabah suka datang ya, nanya,
Pak Rudi ini aman atau enggak ya kan dengan kontrak ya, kontraknya tebal-tebal ya Bapak Ibu. Ingat, semakin tebal kontraknya, semakin mungkin terjadi salah menafsirkan dispute ya. Udah di halaman 100 dia bilang, oh untuk hal ini refer kepada appendix nomor 1, balik lagi ke depan ngelihat ya kan. ICC ada ya standar kontrak ya, yang udah di drafting sendiri oleh ICC. Mungkin itu tambahannya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan kepada Ibu Nungki. Silakan Ibu Nungki. Terima kasih Bapak Rudi Sarjana. Penjelasannya sangat bermanfaat sekali buat kami para entrepreneurs yang terus terang mengetahui dari rules dan regulasi perdagangan internasional. Kadang-kadang perlu satu pencerahan yang memberikan kami motivasi lebih dalam nanti melaksanakan rencana untuk perdagangan internasional. Berikutnya kami memberikan presentasi selanjutnya adalah kepada pihak Golectrek yang akan memberikan paparan mengenai solusi dari logistik kepada para UKM dan entrepreneur. Dalam hal ini kami mengundang Bapak Daniel Budi Setiawan, CEO dari Golectrek. Silahkan Bapak, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nungki. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh peserta webinar ini. Saya akan membagi 3 hal di dalam presentasi ini dan memberikan kesempatan kepada Pak Yosua dan Pak Ginanjar untuk berbicara juga tentang Golectrek ini. Namun demikian, isu besarnya adalah bahwa 24% dari PDB itu adalah biaya logistik yang kita bayar. Oleh karenanya maka competitiveness daripada produk-produk kita, khususnya UKM, apakah akan bisa compete di dunia internasional? Ya, tentu saja kita harus mempertanyakan ada beberapa variabel. Pada kesempatan ini saya sangat mengapresiasi inisiatif daripada ICC dan juga Kadin. Juga berterima kasih kepada Ibu Lucy di dalam memberikan kesempatan. Saya ingin mengajak variabel-variabel apa yang menentukan mahalnya logistik di Indonesia. Mungkin nanti Kadin melalui organisasinya akan bisa melakukan pembicaraan kepada pemerintah dan mencari solusi yang baik. Salah satu variabel yang utama adalah ketika pemerintahan Orde Baru dan pada awal daripada industri otomotif, maka perusahaan-perusahaan Jepang itu difasilitasi dan diproteksi untuk melakukan assembling, bukan memproduksi ya, tapi assembling. Nah, untuk itu maka pemerintah memberikan proteksi kepada industri ini, yang mana untuk truk ringan dan medium itu dikenakan pajak bea masuk sebesar 35%. Menurut saya dengan sudah berjalannya era ini yang cukup panjang, Kadin dapat melakukan evaluasi kembali bahwa mungkin pengenaan tarif ini sudah kurang atau tidak relevan lagi, sehingga harga barang modal berupa truk, light truck atau medium truck itu bisa menjadi lebih kompetitif. Saya ingin memberikan contoh bahwa pada tahun 1978 nilai tukar yen ke rupiah atau 1 yen itu 2 rupiah waktu itu. Sekarang 120 rupiah sehingga meningkat 60 kali lipat. Nah, harga truknya waktu itu sebuah truk Fuso, medium truk Fuso harganya 4,8 juta. Sekarang harganya 1 miliar lebih. Jadi harga truknya meningkat 200 kali lipat lebih, sedangkan nilai mata uangnya meningkat 60 kali lebih. Mengapa ini sampai terjadi yang seperti ini?
Ya, ada gap yang begitu besar karena kembali lagi bahwa industri tersebut diproteksi oleh pemerintah. Secara merek mereka hadir secara oligopoli. Secara negara mereka hadir secara monopoli. Dan ini tidak relevan. Itu variabel yang pertama yang mungkin Kadin akan bisa menyampaikan atau menganggap tidak relevan lagi tarif ini. Karena ke depan juga akan ada WTO yang mana mengeliminir import duty. Ya. Itu ke satu. Variabel kedua, infrastruktur. Pada tahun 60-70, sebuah truk dari Semarang Jakarta mungkin perlu waktu 5 hari atau 6 hari baru sampai dari Semarang ke Jakarta karena hancurnya infrastruktur dan banyak eksiden atau kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Tapi dengan dibangunnya jalan tol, maka Jakarta-Semarang ini cukup 1 malam. Ini sudah lebih baik, mudah-mudahan pemerintah yang akan datang tetap melanjutkan membangun infrastruktur, sehingga produk-produk UKM dari Indonesia akan lebih kompetitif dan masuk ke dunia internasional dan ke pasar internasional. Itu variabel yang kedua, infrastruktur. Variabel yang ketiga adalah bahan bakar. Ya, kalau bahan bakarnya naik terus nilai tukar US dollarnya juga naik terus, maka bahan bakarnya menjadi mahal dan itu merupakan salah satu komponen biaya logistik yang cukup besar. Yang ketiga, masalah transportasi. Variabel-variabel di dalam transportasi itu sendiri yang mengakibatkan biaya logistik menjadi mahal. Oleh karena itu, kami berdasarkan pengalaman yang kami miliki, kami berusaha membangun sebuah marketplace yang diberi nama Golek Truk. Diharapkan Golek Truk ini menjadi tempat suatu platform, tempat pertemuan antara penyedia jasa angkut dan pengirim barang. Dengan adanya suatu platform atau marketplace yang sedemikian rupa yang kita buat sangat simple dan kita tetap memelihara budaya bisnis pebisnis Indonesia di negeri kita ini supaya melakukan sentuhan langsung dengan menghubungi telepon, dengan bernegosiasi secara terpisah, tidak di dalam sistem. Dan sistem ini juga mengeliminir faktor kompleksitas teknologi yang digunakan di transportasi, seperti misalkan TMS. Jadi platform ini dibuat cukup simple supaya semua UKM dapat mengakses, dapat melakukan pengiriman barang dengan tepat waktu. Tadi Pak Rudi sudah mengatakan faktor waktu itu penting, apalagi jika melakukan perdagangan internasional, sehingga keberadaan logistik di dalam negeri harus terjaga dengan baik. Dan banyak barang-barang yang mungkin dihasilkan, apakah itu dari hasil pertanian, hasil laut, kemudian makanan-makanan sehat yang expired-nya sangat pendek, itu sangat membutuhkan penanganan logistik yang cepat dan tepat dan akurat. Oleh karena itu kami menginisiatifi membangun Golek Truk ini untuk digunakan oleh para pelaku-pelaku bisnis, khususnya UKM, supaya bisnisnya boleh bertumbuh dan menjadi besar, survive, dan menjadi sebuah entitas bisnis yang kuat ke depannya nanti. Oleh karena itu, di dalam konteks baik dalam negeri maupun perdagangan untuk luar negeri, dalam hal ini untuk ekspor, maka faktor logistik ini cukup menentukan. Oleh karena itu, dengan Golek Truk diharapkan UKM semakin mempunyai keleluasaan untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis dengan cepat. Oleh karena itu, bagaimana Golek Truk ini secara tepat, kami akan persilahkan Pak Yosua untuk memberikan presentasinya mungkin secara lebih detail juga dengan Pak Ginanjar. Semoga Golek Truk ini bisa bermanfaat bagi semua pelaku bisnis,
khususnya UKM, supaya kami berharap dengan platform ini perusahaannya akan tumbuh, berkembang, dan makin menjadi besar dan membawa nama bangsa yang lebih baik. Dan tidak hanya itu, di dalam persaingan bisnis tetap mempunyai competitiveness. Saya kira dari saya cukup sekian dan akan dilanjutkan dengan Pak Yosua. Terima kasih. Kami persilahkan Pak Joshua untuk memberikan presentasinya, Pak. Ya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Yosua Handoko ya dari Golek Truk. Tadi sudah diberikan ya mungkin prolog dari Pak Daniel selaku founder daripada Golek Truk. Nah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Luciana ya dan juga Bu Nunggi dan juga tadi Pak Rudi ya. Dengan kesempatan ini kami boleh mengenalkan ya Golek Truk dan juga mungkin bisa menjadi solusi bagi mitra UMKM. Well, kalau sama saya, nanti saya lebih suka kalau misalkan ada webinar kita lebih interaktif aja. Jadi nanti juga kami sudah siapkan ya beberapa gift dari kami. Nanti kami akan berikan pertanyaan tentang presentasi kami. Nanti yang bisa jawab dari peserta yang ada akan kami kirimkan gift supaya kita lebih akrab aja. Kira-kira seperti itu dari kami, dari Golek Truk. Saya boleh share screen ya. Oke, saya mulai presentasi kami. Jadi ada pepatah kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi Golek Truk ini merupakan satu ide yang kami buktikan dengan konkret, yaitu aplikasi ya, karena kami percaya bahwa peranan teknologi informasi ini dengan percepatan internet, dengan teknologi aplikasi yang semua orang sudah pakai ini menjadi hal yang bisa sangat membantu untuk semua kalangan atau pihak bisnis ya. Makanya Golek Truk ini punya tagline ya, cari, muat, jalan, praktiskan. Jadi sebetulnya kami memegang peranan yaitu kemudahan dalam memakai aplikasi untuk mempertemukan ya antara orang yang butuh muatan dengan orang yang punya jasa muatan. Jadi seperti itu. Makanya UMKM terkadang punya masalah, kami pun menjumpai beberapa masalah yang ada ketika kami melakukan market research gitu kan. Ternyata banyak UMKM juga yang di wilayah Indonesia yang mungkin belum terjamah logistik, mereka kesusahan. Mereka kesusahan soal ini barang saya angkut pakai apa ya, dan harganya pun juga tidak ngerti harganya berapa yang pantas. Makanya logistik ini juga mempunyai peranan kunci juga di dalam menentukan harga ya. Karena menjadi hal yang sangat penting untuk profitabilitas daripada bisnis. Jadi Golek Truk ini mempunyai tagline cari muat jalan praktiskan ya, juga dengan tema pada pagi hari ini akselerasi informasi logistik untuk penyedia jasa angkut dan pengirim muatan. Dalam hal ini pengirim muatan berarti adalah UMKM. Kira-kira seperti itu. Bahasa kami adalah shipper. Kira-kira seperti itu ya teman-teman yang di sini. Nah, Golek Truk sendiri sebenarnya sudah hadir ya di Play Store ya. Jadi yang memakai Android bisa download di Play Store dan juga bisa diakses lewat web juga. Jadi golektruk.com bisa diakses juga, bisa daftar langsung dan bisa langsung menggunakan bisa langsung menggunakan aplikasinya. Jadi kami punya tagline aplikasi informasi logistik nomor 1 di Indonesia, tempat bertemunya pengirim muatan dan penyedia jasa angkut sebagai solusi akselerasi informasi bagi pelaku logistik di Indonesia. Nah, ini Golek Truk ya dengan cita-cita kami ya. Nah, visi dan misi kami ya, visi kami adalah menjadi platform informasi iklan pasar logistik freight exchange nomor 1 di Indonesia. Dengan misi memberikan kebebasan berlogistik untuk pelaku bisnis logistik di Indonesia, memberikan ruang pebisnis logistik bagi penyedia jasa angkut untuk memasarkan jasa truk dengan mudah dan luas, dan juga nomor 3 paling penting nih untuk UMKM ya, memberikan kemudahan pengirim muatan dalam ini shipper untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan logistik dengan cepat. Dan yang nomor 4 kita harapkan mempertemukan shipper dan tracker dengan cara yang mudah dan sederhana. Kalau di bawah boleh dilihat ada historinya ya dari founder kami bahwa pada tahun 1990 sebenarnya mimpi ini sudah ada, yaitu bahwa teknologi informasi itu akan memerankan peranan kunci ya dalam proses bisnis di logistik. Dan sedangkan logistik itu sangat-sangat penting sekali di belahan dunia manapun. Dan di 2010 kita mendirikan perusahaan IT ya,
perusahaan IT Group kita didirikan di Semarang, yang menjadi cikal bakal daripada Golek Truk sendiri. Sedangkan untuk realisasinya, di 2020 kita fokus untuk mengembangkan produk bernama Golek Truk. Dengan riset yang sudah ada, dengan tim yang kompeten, kita berhasil membuat produk yang di-launching pada November 2022. Jadi kita pertama kali launching itu sebenarnya belum lama ya, di November tahun 2022 kemarin. Dan kami cukup mendapatkan respon yang baik di pasar, yaitu dibuktikan dengan hanya 1 bulan ya, hanya 1 bulan kita launching, ternyata yang download itu sudah sampai 1.000. Jadi Bapak Ibu, jadi yang download itu sudah sampai 1.000 downloads. Dan di Desember dan di bulan Maret 2023 ya, di bulan Maret 2023 kita sudah mendapatkan 10.000 downloads. Bahkan untuk detik ini, untuk saat ini kami sudah berada di 15.000 downloads. Jadi sebetulnya ternyata yang membutuhkan solusi daripada logistik yang bisa dijalankan Golek Truk itu cukup banyak Bapak Ibu. Dan kami bercita-cita ya, di Desember 2023 kami boleh ya mewadahi sekitar 100.000 user untuk bertumbuh bersama dengan Golek Truk. Jadi itu cita-cita kami, dan kami akan semakin ya berkesinambungan untuk selalu mempromosikan Golek Truk sebagai penyedia layanan informasi logistik untuk solusi logistik bagi UMKM dan bagi Indonesia. Kira-kira seperti itu cita-cita kami. Nah, tantangan logistik saat ini ya, di sisi demand dalam artian pengirim muatan atau UMKM, yaitu tidak mempunyai banyak referensi informasi penyedia jasa angkut ya. Jadi terkadang kalau kita mau kirim itu bingung ya, harganya berapa sih yang murah, yang mahal, kira-kira yang bisa istilahnya dari rute A ke rute B ini sejujurnya berapa, itu yang saat ini mungkin masih jadi jadi polemik ya, enggak tahu harga pastinya berapa, kadang ada yang nawari murah, kadang ada yang nawari mahal, ya itu memang jadi masalah logistik yang ada di Indonesia. Kira seperti itu. Dan juga area yang belum terjangkau ya, seperti yang tadi saya ceritakan, ada petani jagung di kawasan Sumbawa, itu bingung mau ngirim barangnya lewat apa. Alhasil dia pakai subkon lagi yang mungkin hasilnya atau harganya jauh lebih mahal daripada seharusnya. Padahal sejujurnya di sisi tracking itu bahwa ternyata jika ada banyak muatan atau potensi muatan di daerah tertentu, mereka bahkan mau untuk bisa membuat rute baru ke daerah tersebut. Ya, jadi sebetulnya kami melihat setelah kami riset ternyata kekurangan mereka itu hanya satu, yaitu kekurangan mereka hanya informasi di mana demand itu berada, dan informasi di mana supply itu berada. Dan disitulah Golek Truk ini menjadi solusi bagi mereka ya. Jadi kita yang mempunyai truk bisa memposting ya truk dari rute A ke rute B, bahkan rute A ke rute Z mungkin, dan juga sisi shipper itu bisa memposting bahwa saya ada pengiriman nih, yang sehingga mereka bisa saling bertukar informasi dan juga nanti akan negosiasi terjadi, sehingga mempertemukan antara pengirim muatan dan jasa angkut di luar aplikasi ini dengan sangat cepat. Jadi harapan kami dengan adanya Golek Truk ini, shipper-shipper atau pengirim muatan yang tempatnya jauh mungkin atau yang bingung mau ngirim pakai apa, dengan bergabung dengan kita sudah tidak lagi bingung. Dengan hanya posting di Golek Truk, mereka akan dihubungi dengan beberapa jasa angkut. Kita bisa milih mana yang paling murah, mana yang paling kompetitif, supaya Golek Truk ini bisa menekan biaya operasional atau biaya pengiriman. Jadi Golek Truk ini memang kita hadirkan untuk memecahkan masalah ini, Bapak Ibu. Dan bagaimana Golek Truk bekerja, karena model bisnis kami atau target daripada pengguna Golek Truk sendiri adalah pengirim muatan dan juga penyedia jasa angkut. Sedangkan untuk fokus pasarnya sendiri, kami memang menargetkan UMKM, distributor, dan manufacturer dengan jasa angkut skala kecil dan menengah. Jadi kalau punya pengiriman, kadang UMKM ini Pak pengirimannya belum terlalu banyak dan sebagainya. Loh, justru ini memang Golek Truk ini hadir untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini nih. Jadi jangan takut, bisa join dengan kita. Kalau bingung pun kita juga siap untuk bisa membantu dengan tim yang ada, diarahkan. Bahwa kami pun sampai saat ini punya visi ya. Jadi setelah posting 1 kali 24 jam akan segera dihubungi oleh tracker. Jadi visi kami seperti artinya apa? Bahwa kami menyajikan betapa reliable-nya Golek Truk ini ketika membutuhkan informasi jasa angkut. Kira-kira seperti itu. Jenis layannya sendiri pun juga simpel, hanya cari jasa angkut dan cari muatan, karena kami sebenarnya adalah marketplace atau information exchange, trade exchange seperti itu. Nah, slogan kami pun juga yang kami selalu serukan kepada pengirim muatan yaitu terhubung langsung dengan pengguna tanpa perantara. Karena yang memposting muatan di Golek Truk
pasti sisi shippernya dan juga posting truknya ada tracker. Kalau lewat calo nanti lebih mahal lagi. Jadi kalau lewat golek truk ini bisa langsung bertemu ya. Jadi pengirim muatan bisa mendapatkan kelebihan. Banyaknya pilihan jasa angkutan yang mencakup semua lokasi di Indonesia. Bahkan kita sudah beroperasi lebih dari 241 kota. Ya, dan juga jenis armada dan bak dengan varian beragam sesuai dengan kebutuhan. Mau CDD, mau CDE, ya mau wingbox, dropside itu ada semua di tempat kita. Nah, dan juga di sisinya jasa angkut mendapatkan kemudahan yaitu menjangkau area yang lebih luas tanpa harus membangun jaringan pemasaran. Jadi dengan hanya golek truk, pemasarannya ini hanya melalui media online, jadi internet dan juga HP, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya juga kita memberikan solusi untuk win-win solution ya bagi pengirim muatan dan juga penyedia jasa angkut. Dan juga armada selalu terisi karena menawarkan informasi muatan dari semua rute lokasi. Jadi permasalahan di jasa angkut adalah ketika sudah mengangkut barang A ke lokasi bongkar gitu ya. Kalau pulang ini bingung. Saya kalau pulang tidak ada muatan juga bensinnya tetap jalan, ongkosnya tetap jalan. Nah, tapi kalau dengan golek truk ini bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan kita kalau sebut itu muatan balik Bapak Ibu. Jadi muatan balen ke arah rumah biasanya seperti itu. Nah, itu yang atau ke arah rute selanjutnya Bapak Ibu. Jadi dengan golek truk ini tingkatkan efisiensi usaha Anda dengan kami. Jadi kami berfokus pada peningkatan efisiensi dengan tidak perlu biaya-biaya pemasaran yang ada, juga tidak perlu waktu untuk telepon sana sini dengan hanya posting di golek truk ini hanya satu aplikasi ya bisa mendapatkan telepon dari pemilik jasa angkut Bapak Ibu. Nah ini kelebihan daripada golek truk. Nah kenapa harus golek truk? Jadi kami memang berbeda ya dibandingkan dengan platform yang ada. Kalau usaha bisnis daripada perusahaan logistik konvensional itu pasti nyarinya juga pasti harus offline, mungkin dengan iklan koran, mungkin harus dengan buku yellow pages dan sebagainya. Dan targetnya pun juga perusahaan skala kecil hingga besar. Kadang-kadang harganya juga tidak terlalu kompetitif juga. Dan sedangkan transaksinya juga tergantung daripada ketersediaan rute juga di tempat Bapak Ibu. Kalau golek truk sendiri sebenarnya adalah marketplace online ya. Kalau online ini skalanya juga bisa mencakup semua skala, tapi hanya dengan dalam genggaman Bapak Ibu bisa mendapatkan kemudahan satu memilih jasa angkut yang sesuai dengan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi ya rute dengan harga yang paling kompetitif. Jadi bisa juga mendapatkan benefit seperti itu. Dan juga apalagi dengan promosi yang sekarang bagi shipper atau bagi UMKM kita menggratiskan ya. Jadi kalau mau daftar menggunakan jasa layanan golek truk 100% gratis Bapak Ibu untuk berlangganan daripada golek truk. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ada ongkos, bisa bergabung dengan kami sekarang dan juga merasakan manfaatnya. Lalu juga dengan agregator ini banyak juga logistik ya, perusahaan logistik yang juga menggunakan perusahaan IT ya, yang di mana ongkosnya itu sudah ditetapkan oleh mereka dari rute A dan rute B. Itu tentu saja akan berkurangnya harga yang kompetitif Bapak Ibu bagi sisi UMKM. Nah ini beberapa value manfaat yang dapat dirasakan ketika nanti mungkin daripada UMKM atau mitra-mitra daripada ICC dan Kadin ini bergabung dengan kita. Yang pertama efisiensi, pasti mempercepat proses operasional. Ya, karena dengan posting di golek truk nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tawaran atau istilahnya mendapatkan penawaran daripada jasa angkut kalau ketika membutuhkan jasa angkut. Dan juga di sisi trackernya juga memanfaatkan armada balen ya untuk harga pengiriman sehingga harganya jauh lebih kompetitif Bapak Ibu nanti untuk ketika memakai golek truk. Lalu competitiveness. Jadi dihubungi oleh beberapa vendor pilihan jasa angkut dalam 1 kali 24 jam akan tersedia banyak pilihan harga juga sehingga Bapak Ibu dapat jasa angkut dengan harga yang terbaik. Ya, juga mendapatkan jasa angkut dengan harga yang transparan sesuai dengan yang ditawarkan oleh jasa angkut. Dan juga jangkauan luas karena kami online Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi seluruh Indonesia pun juga dapat di-cover. Ya, makanya jadi dengan golek truk ini kami harapkan mitra-mitra daripada ICC dan Kadin ini di seluruh Indonesia dapat menggunakan jasa golek truk bahkan di tempat yang sangat mungkin jauh daripada perkotaan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini berbagai jenis armada yang kami sediakan ya mulai dari roda 3 yaitu mulai daripada yang jarak dekat mungkin hanya untuk pindahan atau mengirim dalam kota, lalu pickup yang mungkin bisa sampai
sekitaran kota, bahkan sampai light truck dan juga special handling Bapak Ibu. Seperti river ya, truk dengan mesin pendingin, terus tangki towing juga kami sediakan Bapak Ibu. Bisa diposting atau bisa ada kemungkinan untuk bisa dihubungi oleh pihak jasa angkut. Nah, ini tampilan ya ketika nanti sudah join di Golek Truk, ya nanti mungkin akan ada demo dari Pak Ginanjar, bagaimana cara posting, bagaimana cara mendaftarnya. Nah, ini kira-kira saya berikan sedikit gambaran saja. Ya, jadi iklan yang nanti akan tampil di aplikasi Bapak Ibu sendiri, di HP ya. Jadi sudah ada rutenya, ada muatannya, ada tonasenya hingga harganya. Ya, juga fitur posting truk dan muatan. Jadi postingnya juga tidak susah-susah, hanya masukkan kabupaten, hanya masukkan kecamatan, terus juga produknya, fotonya, dan juga tonasenya. Nah, nanti setelah posting, nanti kita pastikan Bapak Ibu akan mendapatkan tawaran yang terbaik daripada pemilik jasa angkut Bapak Ibu. Nah, bergabung sekarang Bapak Ibu untuk informasi ya, for information kita sudah beroperasi di 241 kota, downloadnya pun juga sudah 15.000 lebih hingga detik ini, dan 2.500 pengguna aktif Bapak Ibu, yang siap untuk bisa membantu Bapak Ibu kemungkinan untuk bisa terjadinya transaksi ya untuk pengiriman muatan, dan juga 5.000 lebih armada sudah ada di Golek Truk Bapak Ibu. Nah, untuk pendaftaran nanti bisa kita ada kuis juga ya. Nanti bagi teman-teman yang sudah daftar, register, bahkan posting muatannya nih. Nah, bisa nanti di screenshotkan posting muatannya, dikirimkan kepada nomor WhatsApp customer service kami, nanti akan kami kirimkan reward-nya Bapak Ibu ke alamat Bapak Ibu. Jadi kami mengapresiasi setiap Bapak Ibu yang mau join dengan Golek Truk, yang mau aktif di Golek Truk untuk merasakan manfaatnya. Ya, nanti mungkin dari Pak Ginanjar akan kirimkan di kolom chat ya nomor customer service daripada Golek Truk. Ya, jadi untuk giveaway-nya dengan cara register, posting, dan juga nanti dikirimkan ke nomor CS kami akan kirimkan gift untuk Bapak Ibu sekalian. Ini langkahnya ya, jadi download dulu, terus daftar ikuti panduan di aplikasi. Nanti setelah posting selesai boleh di screenshot dan dikirimkan ke CS kami untuk kami kirimkan hadiahnya. Kira-kira seperti itu presentasi dari kami, Bapak Ibu. Ya, mungkin saya serahkan kepada ICC dengan agenda Q&A. Nanti juga setiap yang bertanya kepada kami akan berikan apresiasi, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Pak Joshua atas presentasinya yang sangat menarik dari Golek Truk, dan ini tentu saja akan membantu kami para entrepreneur dalam memberikan solusi permasalahan pengiriman barang, khususnya untuk mengantisipasi kesusahan ataupun tadinya akses informasi tentang mencari sarana pengiriman tidak terlalu mudah. Sekarang sangat mudah dengan adanya aplikasi Golek Truk ini. Terima kasih Pak Joshua. Kami tentu ingin mendapatkan informasi lebih dalam lagi, namun dengan keterbatasan waktu, kita akan coba di lain waktu untuk akan membahas kembali bersama Golek Truk. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta dari webinar ini, saat ini kita membuka untuk pertanyaan atau sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, baik untuk Pak Rudi ataupun Pak Joshua, silahkan memberikan raise hand ya Bu ya, atau Bapak memberikan raise hand sehingga kami dapat langsung mencatat dan bertanya kepada Pak Rudi, ataupun pertanyaan itu ditujukan kepada Pak Joshua. Silakan Bapak Ibu. Di kolom chat sudah ada nomor customer service dari Golek Truk. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang kasih pertanyaan nih. Boleh,
Pak Joshua silahkan di-challenge. Ya. Kita semua juga ingin di-challenge sama Pak Joshua. Ya, pertanyaan saya simpel. Tagline daripada golek truk apa? Nah, nanti ya cepet-cepetan. Yang pertama menang akan kami berikan gift. Kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu sekalian. Silahkan, khusus peserta mitra ICC dan Kadin ya, untuk anggota ICC tidak boleh menjawab. Silahkan Bapak Ibu, tadi tagline dari Golek Truk. Apakah ada peserta yang tadi mengamati tagline-nya untuk Golek Truk ya Bapak Ibu? Boleh diketikkan juga di kolom chat deh, kalau misalkan malu ngomong. Bapak Ibu silahkan bila diketik juga jawabannya di kolom chat, kita akan segera mencatat. Nah, Wah, ini dengan Bapak atau Ibu Gema ya. Jadi Bapak atau Ibu Gema selamat ya, nanti benar ya tagline-nya kita cari, muat, jalan, praktiskan. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu Gema boleh menghubungi nomor customer service Golek Truk ya, nanti kami akan kirimkan gift kita untuk Bapak Ibu. ada 2 Pak Joshua. Ya, yang mendapatkan yang pertama Bu, yang paling cepat ya. Oh gitu. Ya. Baik, kami juga dari ICC membantu untuk mencatatkan. Nanti kami informasikan juga ke pihak Golek Truk. Ya. Pertanyaan kedua deh. Pertanyaan kedua. Ini gampang juga. Berarti ini cepet-cepetan ya Pak ya? Yang paling cepat betul, ya? Baik. Cepet-cepetan, betul. Ya, boleh baik, ngomong, boleh ketik. Ya kalau misalkan Ya. Jadi untuk bergabung di Golek Truk dan menikmati layanan Golek Truk, berapa harga yang dibayar oleh user, oleh orang yang download? Silakan. Silakan Pak, saya udah tahu jawabannya tapi nggak boleh ya Pak? Nggak boleh Bu. Oh iya. Dari dari mitra saja. Silakan. Iya. Silakan Bapak Ibu, para peserta bisa diketikkan atau langsung menyebutkan sekarang juga tidak apa-apa Bu, mic-nya silahkan dinyalakan boleh Bapak pakai Ibu. mic, boleh diketik. Ya. Mohon diulangi Pak. Ya, pertanyaannya berapa harga untuk berlangganan di Golek Truk? Tadi sudah saya sampaikan. Berapa harga yang Bayar untuk bisa dibayar menikmati untuk layanan mendownload Golek Truk. ya? Nah, ini ya, Bapak atau Ibu Wiwin ya? Bu Wiwin ya. Gratis, ya 100% gratis, betul. Jadi untuk bisa join di Golek Truk ini gratis Bapak Ibu. Jadi ya Ibu Wiwin, terima kasih Bu Wiwin buat partisipasinya. Jadi yang mau join dengan kita masih gratis, jadi silahkan. Jadi silahkan join, ya ajak teman-temannya juga untuk join karena masih gratis dan rasakan manfaatnya. Jadi gratis, nanti dicatat ya Pak Ginanjar, Wiwin dan teman-teman dari ICC mohon bantuannya. Jadi bisa kontak ke CS kami untuk bisa kami kirimkan untuk hadiahnya. Pertanyaan terakhir nih, yang ketiga. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nih, pertanyaan terakhir. Salah satu jenis layanan Golek Truk. Salah satu jenis layanan Golek Truk, ini dikit susah nih. Tadi yang menyimak harusnya bisa. Kan Golek Truk memberikan pelayanan pengiriman barang kan Pak? Maksudnya salah satu jenis layanan Golek Truk seperti apa gitu ya Pak? Ya, jadi kan ada 2 tuh. Cari titik-titik dan cari titik-titik. Nah, ini. Oh, iya. Nah, Pak Agung, betul. Jadi, Pak Agung. Betul. Ini jadi sekali, maksudnya hebat ya Pak ya. Kalau dari sisinya pemilik muatan, berarti adalah cari truk. Nah, berarti cari truk, berarti cari jasa. Kalau sisinya nanti yang pemilik jasa angkut, berarti cari muatan. Nah, jadi benar nanti jadi pemenangnya ya jadi Bapak atau Ibu Gema dan juga Ibu Wiwin dan juga Pak Agung. Nanti kita akan kirimin gift-nya ya. Jadi tolong customer service kami dikontak untuk bisa
dikirimin alamatnya, nanti kita kirimkan. Nanti dari ICC juga membantu Pak, nama Betul, pemenang akan kami kirimkan ke Golektrek. betul. Dan juga kami masih membuka ya 5 bagi teman-teman UMKM untuk misalkan sudah bergabung, sudah posting muatan, bisa screenshot muatannya. Kami juga akan kirimkan gift-nya. Jadi posting iklannya kita akan kirimkan gift-nya juga yang sudah register dan juga posting. Nanti kita akan kirimkan gift-nya. Jadi monggo bisa disampaikan ke teman-teman juga. Kita akan kirimkan gift-nya. Baik, terima kasih Pak Joshua. Terima kasih. Para peserta sekalian, untuk pertanyaan terakhir, kami membuka kesempatan pertanyaan terakhir. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada kami dari ICC yang diwakili oleh Pak Rudi Sarjana, atau kepada Golektrek yang diwakili oleh Pak Joshua? Mungkin ada yang ingin mengetahui proses dari pembayaran ataupun bagaimana kontrak dagang dan sebagainya, bisa ditanyakan saat ini. Bila mana Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang setelah webinar ini selesai masih ingin ditanyakan, baru teringat ya, oh saya ini tadi mau nanyain ini gitu ya Bapak Ibu, silahkan bisa dikirimkan kepada kami, kepada ICC Indonesia, dan kami akan membalas email Bapak Ibu kepada communications, ini adalah PR, Public Relation-nya ICC Indonesia, communication@iccindonesia.org. Communication-nya mungkin bisa Mbak Luna, kami mohon ditulis di kolom chat box untuk alamat email ICC Indonesia bila mana Bapak dan Ibu masih ada hal yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan, silakan untuk mengirimkan email kepada kami dan tentu saja kami akan segera memberikan jawaban kepada pertanyaan atau email dari Bapak Ibu. Demikian kiranya kami akan menutup sesi tanya jawab ini dengan keterbatasan waktu yang sudah ada, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari para peserta mengikuti webinar dari ICC Indonesia bersama Kadin Indonesia, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah membagi semua informasi dan knowledge kepada kita semua. Kami berharap webinar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta semua, dan kami ingin Bapak Ibu menjadi bagian daripada COE, Center of Entrepreneurship Indonesia, juga mitra kami Wikiwira Usaha Kadin Indonesia. Untuk itu kami harap di masa mendatang kami akan membagikan informasi-informasi ataupun undangan-undangan kepada Bapak Ibu supaya ikut serta dalam program kami, baik itu webinar, seminar, ataupun training, dan sebagainya. Bila mana Bapak Ibu berminat, mohon untuk merespon undangan kami tersebut. Kami mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada Ibu Lucy Indomo dari ICC Indonesia yang telah menginisiasi acara ini dan memberikan support kepada kami semua. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kami mengakhiri acara webinar pada pagi ini, dan kami harapkan Bapak Ibu semua untuk terus bersemangat dalam membina usaha dan sukses untuk kita semua. Saya mewakili ICC Indonesia pada hari ini menjadi moderator dan MC, mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua tim yang telah memberikan dukungan kepada acara ini. Dengan itu, saya mohon diri kepada Bapak Ibu semua, terima kasih. Sampai bertemu di acara ICC Indonesia dan Wikiwira Usaha di kesempatan lainnya. Terima kasih, selamat siang untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Paramita, Mentari, Pak Mentari, makasih banyak. Sama-sama. Iya, Ibu Nungki. Terima kasih Bapak Agung.